Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Cukup lumayan lama saya tidak bikin konten. Untuk kali ini saya akan update hasil pruning beberapa varian di kebun Josgrab lokasi 1. Ini transfigurasi. Ini bunga PHP yang saya maksimalkan dengan aplikasi hormon gibberellin acid atau GA3. Ini dompolan transfigurasi sama, itu juga masih transfigurasi. Ini yang hasil dari bunga sempurna untuk varian transfigurasi. Cukup mantap nih dompolannya. Kemudian itu varian Jupiter. Untuk Jupiter ini kita membuahkan terus menerus atau tidak pernah istirahat. Jadi ada yang sudah matang, ada yang masih berbunga, selalu begitu. Seperti ini penampakannya untuk varian Jupiter. Ini Baikonur New. Ini dompolan yang sudah habis ya. Ini Jupiter masih cukup bagus untuk dompolan Jupiter ini tanpa GA3. HSP nya baru 30 hari. Itu masih Jupiter yang sudah matang. Dompolannya cukup besar ya, hampir sama dengan lebih dari jari telunjuk tuh, untuk Jupiter. Jadi di tempat ini kita memang banyak varian Jupiter karena ada beberapa varian yang saya ganti kepala menjadi Jupiter untuk produksi buahnya, karena ini sudah stabil ya untuk varian ini dibanding varian-varian yang lain. Jadi tidak pernah kita istirahatkan atau kita buahkan terus menerus untuk varian Jupiter. Ini Beauty Krasotka baru parot, sedangkan ini Harol, varian Harol nih. Cukup banyak buahnya untuk Harol. Di sebelah sini juga ada, itu terlihat ya. Ini yang sekunder ke-1. Jadi di pohon Harol ini kita bikin 2 sekunder. Untuk pohon ini usianya belum ada 3 bulan. Pemangkasan kita menggunakan spur pruning 1 sampai 4 mata tunas seperti ini. 1, 2, 3, 4 sudah seperut sama. Ini pakai 4 juga, sudah terlihat brokolinya ya. Tuh. Sama. Ini untuk varian Harol. Untuk yang ini Everest sudah mulai verasen. Yang sebelah sini Jupiter. Ini sudah banyak yang full ripe atau matang sempurna. Tetapi karena ini pembuahan terus menerus, selalu ada buah-buah yang dan bunga yang baru muncul seperti ini. Jadi untuk varian Jupiter ini kita buahkan terus menerus tanpa berhenti. Jadi tidak pernah diistirahatkan. Ada yang sudah full ripe seperti yang di sebelah sana, ada juga yang baru veraisen seperti ini. Ini contoh yang baru veraisen untuk varian Jupiter tanpa GA3, cukup besar berinya. Ini Jupiter ya.
Jadi pembuahan dengan metode ini kita pembuahan berkelanjutan. Contohnya ini, di cabang ini sudah full rib. Cabang ini kita lanjutkan, kita pangkas. Ini hasilnya Verizon. Ada 4 dompol ya. Nih, dari satu cabang ini dipangkas di sini. Kita tumbuhkan 2 tunas but. Jadinya seperti ini. Lalu cabang ini kita lanjutkan lagi ke sana. Kita pangkas di sini. Ini beri lanjutannya. Cukup bagus ya. Untuk varian Jupiter ini. Sama seperti ini. Di sini sudah mulai full rib, cabang kita lanjutkan. Kita pangkas di sini. Ini hasilnya Verizon. Kita pangkas lagi di sebelah sana, dan itu buah lanjutannya. Dan ini untuk pohon ini kita buahkan, untuk pohon yang ini, yang Jupiter ini, hanya menggunakan NPK Ponska Plus dan POC urin kelinci secara selang-seling, rutin, seminggu sekali. Kalau POC kita berikan hari Rabu, kemudian hari Minggunya kita berikan NPK Ponska Plus. Kalau dilarutkan di dalam air, kita menggunakan 5 liter air dengan 2 sendok makan. Kita siramkan ke bawah pohonnya. Dan hasilnya sungguh luar biasa untuk varian ini. Jadi ini hemat dalam pemupukan karena kita tidak menggunakan pupuk generatif seperti varian-varian yang lain, karena ini sudah menghasilkan dombolan yang maksimal. Jadi menurut saya nggak perlu pakai pupuk generatif atau sejenis MKP dan lain-lain. Cukup banyak ini buahnya, ini sudah banyak yang kita panen ya, dan ini masih selalu ada untuk varian ini. Dan ini buah segini banyak bukan satu pohon ya, tetapi baru satu cabang sekunder yang ini. Ini satu sekunder menghasilkan buah. Tadinya ratusan dompol, tapi sudah puluhan dompol kita panen. Dan ini yang masih ada dan terus bertambah buahnya. Untuk varian ini recommended. Ini pohonnya. Itu di sebelah sana ya. Jadi ini sekunder pertama, yang ke sana ada 2 sekunder lagi sedang keluar buah juga, cuma belum Verizon. Jadi varian ini sangat recommended untuk dikembangkan dalam skala kebun Jupiter seedless. Jadi kalau varian yang lain habis berbuah kita istirahatkan, pohon ini tidak pernah kita istirahatkan. Bahkan batangnya, pohonnya cukup besar dan bulat, atau batangnya tidak kepeng ya. Nih, tidak kepeng. Jadi ketika buah mulai Verizon, biasanya varian ini kulitnya mulai mengelupas, jadi harus kita bersihkan supaya tidak menimbulkan kutu atau menjadi sarang kutu. Nah, kalau kita bersihkan seperti ini, yang pertama tanaman sehat, yang kedua batangnya cepat besar. Jadi kawan-kawan kalau mengembangkan varian ini, skala kebun nanti tidak rugi di perawatan, karena varian ini berbuah terus-menerus dan hasilnya juga cukup baik. Artinya meskipun dibuahkan terus-menerus, tandanya tetap maksimal seperti ini. Tuh, cukup baik. Ini seedless. Ada beberapa yang ada biji tetapi lunak bijinya. Jadi kebanyakan di varian ini
sidras meskipun tanpa menggunakan GA3 ya. Kalau untuk rasa, Jupiter ini sangat manis, beraroma epoxy, atau kalau kawan-kawan pernah memakan permen karet ya seperti itu. Aromanya cukup kuat untuk aroma varian ini, dan perawatannya mudah serta tidak gampang terserang penyakit, dan berinya pun tidak krak, tidak krak beri ya. Mereka relatif mulus, penjarangannya masih kurang nih untuk varian ini, jadi masih terlalu padat. Untuk ukuran berinya cukup besar untuk ukuran varian ini ya, nih dibanding dengan telunjuk saya ada yang lebih gede. Untuk penanganan hamanya kita menggunakan fungisida sebulan sekali, Amistar Top kalau mulai ada Doni Mildew. Tetapi kalau terkena tungau atau spider smith seperti ini yang permukaan daunnya menjadi kusam, kita menggunakan Acarisida Samite 135 EC karena di tempat ini terbukti efektif untuk mengatasi hama tungau. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan untuk menanam anggur di sekitar rumah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.